Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
لله الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلانا وخلانا صلى عليك الله بارك الذي بك يوم الشفاء حسنا وحبانا مآرك الأطهار فهم سفون نجاة الهمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومازد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما warzuqna fahma walhamdulillah. Bersyukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah selalu senantiasa memberikan kita suatu karunia nikmat, taufik dan hidayah sehingga Allah izinkan kita untuk berkumpul di malam yang penuh keberkahan ini, di malam yang penuh kemuliaan ini, yang dimana kumpulnya kita, duduknya kita selalu Allah turunkan rahmat-Nya, Allah turunkan keberkahan di majelis yang mulia ini. Berkat Sayyidina Muhammad, salam serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang agung dan mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hal hadirun yang dimuliakan Allah. Yang pertama-tama saya hormati guru-guru kita bersama, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haris Baharuddin, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Muti, matana Allah fi kulli hayat. Kita doakan untuk guru-guru kita agar selalu Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan yang saya hormati juga selaku Khadimul Majlis Bapak Muhammad Didi beserta keluarga, Ketua RW lingkungan kita Ibu Hajah Herlina, dan yang saya hormati juga Ketua RW lingkungan RT 007 Bapak Rianto dan seluruh warga, wabil khusus di wilayah lingkungan RT 7 dan sekitarnya. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini terjalin tali silaturahmi yang erat, yang dimana kita duduk di sini adalah mengawali daripada buat pembukaan majelis taklim, zikir dan salawat Baitul Ilmi Al-Ikhlas yang insya Allah senantiasa rutinitas kita setiap malam Jumat dan setiap harinya pengajian anak-anak. Jemaah yang dimuliakan Allah, kumpulnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan mengikuti daripada bertabaruk kepada ulama, para aulia wa sholihin, yang dimana pembukaan majelis taklim di khususnya di wilayah Jakarta, kiblat kita adalah Majelis Taklim Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, yang dimana sebagaimana beliau selalu membuka majelisnya di setiap minggu ketiga setelahnya bulan Syawal, yaitu minggu keempat sampai berikutnya, yang dimana beliau bertabaruk kepada gurunya Al-Habib Usman bin Yahya Kepojan, Mufti Betawi. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini membuka daripada pembukaan majelis taklim ini, yang dimana sudah melewati daripada 3 minggu setelah bulan Syawal, kita bertabaruk mengambil barokah daripada para aulia wa sholihin, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan Al-Habib Usman bin Yahya Kepojan, Mufti Betawi. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan karunia taufik dan hidayah. Marilah kita buka pembukaan ini daripada suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah kita semua diberikan kesehatan untuk selalu istiqomah datang ke hadir majelis-majelis taklim dan majelis ilmu. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. A'udzu billahi
langsung saja untuk pembukaan yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Al-Ustaz Haris Baharudin fa'alaihi tafadhal masykur. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi mengucapkan daripada menjawab salam. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena kalimat salam ini luar biasa keutamaannya. Kalau orang-orang yang nggak ngaji, orang-orang yang nggak mau belajar, mereka menganggapnya sepele aja ucapan salam dan menjawab salam. Tapi kalau orang-orang yang ngaji, orang-orang yang suka ke majelis taklim, orang-orang yang suka menuntut ilmu, ia mengetahui daripada keutamaan mengucap dan menjawab salam. Salamatan fid din wal akhirah fi kalamihi assalamualaikum. Jadi harus ingat-ingat, ajarkan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, bahwa mengucapkan dan menjawab salam ketiga keutamaan. Al-awwalu salamatan fid din wal akhirah fi kalamihi assalamu alaikum. Yang pertama kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat di dalam kalimat assalamu alaikum. Wasani yang kedua fi rahmatillah fi kalamihi wa rahmatullah. Yang kedua kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat wa rahmatullah. Wasalisu bil barakah fi kalamihi wa barakatuh. Yang ketiga kita mendapatkan keutamaan dari kalimat salam dan menjawab salam, yakni keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat wa barakatuh. Makanya orang yang nggak ngerti sepele aja tuh ngucapin dan menjawab salam, tapi kalau orang-orang yang mengerti, ia akan mengucapkan selalu dan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh asyadiqul wa'adil amin. Ya qawiyyu ya matin aibisar dhalimin la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabang nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Wa qala Allah ta'ala innamal mu'minuna ihwatun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muslimu ahul muslim syaraqallahu al-aliyul azim wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, abil khusus yang saya sangat hormati sahibul majlis
yakni Bapak Ketua RT Didi dan juga Ibu Ketua RW Ibu Hajah Herlina Pasaribu dan juga Ketua RT 0 berapa ya, Pak? 07 Bapak Arianto yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para pemimpin lingkungan kita selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan wal afiat, selalu diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya agar selalu dapat istiqomah bersama-sama dengan kita menyebar luaskan agama Islam, mensyiarkan agama Islam, menghilangkan daripada kemaksiatan wabil khusus di wilayah Bungur Besar ini, amin ya rabbal. Dan juga para guru, para ustadz, yakni Al-Mukram, Al-Ustadz Mu'ti Matana Allah Bikuli Haya, juga Ustadz Agung Matana Allah Bikuli Haya, para jamaah, para remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik yang semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur selalu kita kepada Allah, tak lepas kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Selalu kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak henti-hentinya kita berselawat dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah, insyaallah termasuk kita semua di dalam golongannya, amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kemarin bulan puasa lama enggak bertemu karena disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah, mengisi ibadah kita selama di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, kita jarang ketemu dan juga jarang berjumpa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita mengadakan halal bihalal, yakni pertemuan mengikat erat tali silaturahmi, mengikat erat tali persaudaraan. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah pembukaan daripada majelis Baitul Ilmi yang setiap rutin malam Jumat kita adakan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis ini selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan bagi para jamaah yang mendatangi daripada majelis tersebut, mudah-mudahan urusan duniawi kita Allah selalu berikan kemudahan, amin. Allah limpahkan rezeki barokah kepada kita semua dan kita menjadi orang-orang yang paham dengan yang namanya ilmu, amin ya rabbal. Karena kalau kita hidup nggak ada ilmu, hancur hidup. Ya, karena apa bablas apa ge dikerjain, nggak tahu halal, nggak tahu haram, nggak tahu makruh, nggak tahu mubah, nggak tahu yang remeng-remeng, nggak tahu yang benar-benar halal. Semua ditabrak kalau orang yang nggak punya ilmu. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan al ilmu nur. Tuh, ilmu itu cahaya. Kata baginda Rasul, ilmu itu cahaya. Kenapa ilmu itu cahaya? Ilmu yang akan dapat menerangkan umat-umatnya dari segala kegelapan. Logika ente kalau jalan di dalam jalan yang gelap kagak ada lampu, kira-kira kalau ada lubang itu nyusruk gak tuh? Kira-kira kalau ada lubang kejeblos nggak? Kejeblos karena nggak ada lampu, orang gelap. Ya. Coba lihat deh kalau nggak orang buta deh. Orang buta aja jalan ngeraba-raba karena gelap pandangannya. Ya. Apa ge ditabrak? Ya. Mau mobil, motor depannya. Nah, orang buta gelap, nggak ada pandangan. Begitupun orang hidup. Kalau kita hidup nggak pakai ilmu, nggak punya ilmu, maka hidupnya akan gelap. Ya. Cahaya di dalam dirinya nggak ada. Yang namanya cahaya dari Allah itu bermacam-macam. Dari segi ilmunya ada pengetahuan, dari segi keberkahannya ada. Makanya baginda Rasul katakan kepada para sahabat, wahai sahabat, apabila engkau melewati daripada taman-taman surga, hendaklah engkau mampir. Loh, kata baginda Rasul. Sahabat nih bertanya, ya Rasulullah, apa sih taman-taman surga itu? Taman-taman surga itu adalah majelis ilmu, majelis taklim. Ya.
Dan juga keberkahan daripada orang-orang yang datang ke majlis luar biasa. Lihat kehidupannya. Apapun kesulitan di dalam kehidupan dirinya, Allah berikan kemudahan. Ya. Kalau kita istiqomah datang ke majlis yang istiqomah, tapi jangan endut-endutan kayak apa namanya teh ayam. Ya. Jangan kalau ngaji istiqomah terus. Setiap malam Jumat datang. Ya. Apapun halangannya, apapun rintangannya, hujan kecil gede datang. Ya, jangan dipikirin keadaan. Kalau kita ngurusin dunia mah nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ngurusin dunia. Ya. Kita istiqomahkan. Jangankan ente yang dekat aneh aja, yang jaraknya jauh aneh istiqomah. Ya. Karena apa? Aneh yakin bahwa kalau kita istiqomah di dalam ibadah, apalagi di majelis taklim, Allah akan mudahin tuh urusan-urusan kita. Ya. Aneh belum lama kemarin tanggal 1 sebelum puasa kena PHK pengurangan. Begitu habis lebaran Allah masukin lagi aneh kerja. Tuh subhanallah, kita nggak tahu. Ya, Allah maha besar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Ya. Kalau udah Allah maha besar ya berarti yang lain kecil. Ya, makanya kita istiqomah. Jangan kita ngaji dan endut-endutan, angin-anginan. Ya. Kalau ngaji istiqomah, setiap malam Jumat tinggalin urusan dunia. Kalau kita ngutamain urusan akhirat, insya Allah dunia tuh ngikut. Tapi kebalikannya, kalau ente ngurusin awal utama daripada dunia, akhiratnya ente hancur. Ya, dunia tuh tipu daya doang. Tanamkan di dalam diri kita keistiqomahan. Taruhlah kita nggak bisa istiqomah semuanya, satu ente istiqomahin. Umpama sholat jamaah ente istiqomahin. Majelis taklim istiqomahin. Ya, jangan kita encerat-encerut. Kalau kata orang Tambun bilang mah, entar ngaji, entar enggak, entar datang, entar enggak. Jangan. Ya. Kalah sama sinetron, kagak mau berangkat. Kalah ngobrol-ngobrol, nongkrong di jauh, udah kan zamannya dah gitu-gituan. Kita zamannya sekarang perbaiki hidup kita dengan apa? Dengan ilmu. Bagaimana caranya datang ke majelis taklim? Karena ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Kalau kita nggak pernah dengerin nasihat, maka pengetahuan kita akan berkurang. Itulah gunanya ilmu. Makanya nih tanamkan nih mulai Syawal ini, setelah Syawal nanti istiqomah kita ke majelis taklim. Ya. Insya Allah kesulitan-kesulitan apapun di dalam kehidupan Allah beri kemudahan. Insya Allah yakin. Ya. Aneh alhamdulillah, aneh istiqomahin biar hujan biar apa. Ya. Kadang kita mau berangkat serem juga, nama lewat tengah sawah hujan geledek, kagak ada gedung kagak ada rumah, kita jalan sendirian. Petir cetar bismillah. Ya, baca doanya Rabbana atina. Ya, Allahumma aftah lana abwabal khair. Terus berangkat. Ya, alhamdulillah selamat. Ya, tantangannya luar biasa, tapi saya yakin istiqomah akan dapat memudahkan segala urusan duniawi akhirat kita. Lihat para wali-wali kita, Sunan Kalijaga, ya. Keistiqomahan di dalam ibadahnya kepada Allah, sampai dipitnah menjadi maling, ya, sampai dipecut tangannya difitnah, ya, nyolong sayuran bapaknya buat bagi-bagiin orang miskin. Ya, tapi keistiqomahannya luar biasa. Apa yang dia dapat? Subhanallah, doanya dijabah. Woi, beras jadi pasir, jadi tuh pasir. Ya. Udah tuh yang tukang berasnya pelengah-pelengok lah, beras gue jadi pasir. Ya. Tuh, wali itu ilmunya cuma dua. Yang pertama istiqomah, kedua sabar. Nggak ada lagi udah. Ya, cuman pengembangan daripada istiqomahnya luas. Pengembangan daripada kesabarannya luas. Ya, apalagi sabar tuh pangkal utama di dalam kehidupan. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Terutama yang disebutkan kesabaran daripada sholat. Kenapa sih nggak sholat dulu baru sabar? Karena sholat pakai kesabaran.
Ya. Kembali lagi kita kepada majelis ilmu. Jangan sungkan-sungkan. Jadi ketika ada jadwalnya majelis, datang. Ya, jangan sampai nggak datang. Rugi kita. Ya, kita hidup seminggu berapa jam di dalam kehidupan 24 jam sehari. Kita sempatkan diri kita dalam satu minggu 1 jam 2 jam di majelis itu udah subhanallah. Ini yang akan dapat memudahkan segala urusan duniawi kita. Karena apa? Kehidupan manusia ngurusin masalah keduniaan itu nggak ada yang bisa. Ya. Jangankan kita kagak gablek duit. Kalau istilah orang Bekasi bilang mah ya kagak gablek duit. Orang kaya aja yang duitnya banyak, triliunan, ngurusin masalah keduniaan nggak ada yang sanggup. Banyak nih orang kaya pada stres. Banyak padahal duitnya, rumahnya gedong, punya apartemen, hidupnya sengsara. Stres. Mau tidur aja susah. Kudu minum obat tidur. Orang kaya mau tidur aja susah, mendingan kita. Ya, Bang Iping tinggal nyender langsung ngorok. Wah, nikmat banget. Subhanallah. Orang kaya mau tidur minum pel dulu obat tidur. Iya. Bang Iping tinggal nyender begini merem ngorok, wah nikmat subhanallah. Ya, kalah sama kita nikmat tidurnya orang-orang kaya. Itulah nggak jaminan. Ya, karena yang dapat menenangkan jiwa kita di dalam hidup ini yakni ada 2. Yang pertama zikir kepada Allah, banyakin zikir. Alhamdulillah majelis kita nggak lepas dari zikir. Selalu tahmid, tahlil, tasbih setiap malam Jumat. Untuk apa yang mengasah hati kita nih. Hati kita asah. Karena hati yang dapat mudah tergoda sama setan. Ya, hati sama nafsu bertentangan. Ya, setan mau masuk kemana nih? Mau ke hati apa ke nafsu nih? Ya, makanya kita zikirin hati kita agar nggak dihinggapi setan. Ya, kita istiqomah. Masuk ke majelis. Karena zaman sekarang banyak Pak orang ibadah, ya, orang rajin sholat, ya, rajin ibadah, tahajud, duha, segala macem, ya, tapi masih sering buat dosa. Kenapa sebabnya? Karena di dalam dirinya masih ada makanannya setan. Contoh anjing nih, ya, anjing kita timpuk nih. Tok, kabur tuh anjing tuh. Kuk, kabur. Tapi di depan rumah kita masih ada makanannya. Kira-kira besok anjing balik gak? Balik tuh anjing. Karena apa? Masih ada makanannya. Ya balik lagi. Kita timpuk, kabur lagi. Besoknya balik lagi, makanannya masih ada. Begitupun kita. Ya. Kita sholat rajin, ibadah rajin, makanan setannya masih ada di dalam diri kita. Pasti kita ngelakuin dosa terus. Ya setan seneng ada makanannya, makanan gue nih. Gue datang deh ke si A, si B, si C. Nah, makanya untuk menghilangkan daripada makanan setan yang ada di dalam diri kita, dengan selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sholawat, ya, banyakin sholawat. Sholawat dapat menenteramkan hati kita, dapat menenangkan jiwa kita, ya. Sholawat dapat menolong kita menjadi syafaat nanti di yaumul kiamat. Karena ibadah kita nggak bisa buat jaminan masuk surga, ya. Ibadah kita, ya, jauh kecuali syafaatnya baginda Rasulullah. Lah ibadah kita jaminan pengen masuk surga lah, dihitung nikmat Allah aja kagak ada apa-apanya. Ya, kita rajin ibadah dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat mata aja dah. Nikmat mata Allah cabut 2 jam aja. Ketika kita lagi melek begini Allah cabut penglihatan kita, buat buta. Keder kita 2 jam. Ya. Jalan nih, lagi jalan enak-enak nih kita nih ngelihat. Allah cabut 2 jam. Gelap langsung nggak bisa ngelihat. Ya. Depan ada cewek lagi, tabrak cewek. Ya. Itu
Makanya nikmat Allah tuh jauh lebih besar daripada ibadah kita. Nggak bisa. Ibadah kita serajin apapun ya cuma setetes tengah lautan dibanding nikmat Allah. Itu baru mata, belum telinga, lisan, udara, ya, belum tubuh kita, tangan, kaki. Ya, itu yang akan menjadi saksi nanti di akhirat. Makanya kita banyakin datang ke majelis taklim yang rajin. Apapun rintangan, kemalesan, itu setan godain tuh. Ya udah ngapain lo ke majelis, paling begitu-gitu aja. Ya, paling ketemu Ustadz Aris, Ustadz Muti, Mas Agung, Pak RT. Ya. Paling begitu-gitu doang. Nah itu setan itu godain, mending nongkrong main catur. Ya. Iya, nongkrong aja dah main catur ya. Kalah sama nafsu. Jangan. Kalau ada rintangan di dalam hati itu bergejolak, kita lawan. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca itu. Kalau kita pengen ngaji, baca tuh Bismillahilladzi la yadurru. Supaya apa? Setan nggak gampang goda kita. Ya. Kalau ente enak lah tinggal ngelangkah doang. Nah, kita jauh-jauh dari Tambun, lewat sawah, lewat kali, lewat kuburan, berangkat istiqomah. Ya. Kalau ustadznya nggak istiqomah lah, bagaimana jamaahnya repot. Ya. Banyak ustadz yang nggak istiqomah. Ada yang sebut ustadz besek, ya PA. Ya. Ada ustadz besek, Tambun banyak. Lah kalau tahlilan yang ngundang orang kaya. Dah rajin banget itu datangnya ustadz aki-aki kongkong. Ya. Isya belum mulai udah nongkrong. Bawa tasbih panjang banget. Begitu yang ngundang orang susah ya diundang habis isya, datangnya jam 8. Jalannya udah nggak semangat dari masjid. Ngek. Begitu sampai tempat tahlilan bawa tasbih kontet. Ya, pendek, tasbih kecil, tasbih kontet. Baca tahlil kayak orang meriang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilah. Sambar geledek gitu, Mbak. Itu namanya Ustadz besek tuh. PA. Ya. Iya, gue yang udah orang kaya, semangat banget deh. Belum isya udah nongkrong. Ya. PA ini mah. Banyak yang nggak istiqomah. Mari kita belajar istiqomah, apa yang kita bisa kita kerjain. Ya. Kalau kita nggak bisa umpamanya sholat berjamaah setiap hari, usahakan belajar sholat jamaah istiqomah. Yang ke majelis taklim. Ke majelis taklim seminggu cuma sekali ya Pak RT ya. Seminggu sekali doang. Ya. Selama kita hidup 7 hari, masa sehari cuman 2 jam aja nggak bisa ke majelis. Jangan. Ya. Datang usahain ke majelis taklim. Karena ini tempat barokah. Tempat ilmu. Karena apa? Sejarah daripada Bungur ini kampung wali. Kita gali dari Habib Ali Al-Atos. Habib Ali bin Husain Al-Atos yang disebut Habib Bungur. Ya, itu asalnya di belakang Al-Pawats. Makamnya ada di Condet Al-Hawi. Namanya Al-Habib Ali bin Husain Al-Atos yang disebut Habib Bungur. Sini juga ada gambarnya nih. Nah, itu tuh. Yang paling kiri. Yang paling sebelah kiri tuh yang kakek-kakek 3 tuh paling sebelah kiri. Yang sebelah sini paling pojok. Yang pertama Habib Salim Jindan, Habib Ali Al-Habsyi Kitang, terus yang ketiga Habib Ali bin Husain Al-Atos. Nah, itu sejarahnya Bungur. Ya, yang buka jalan Bungur tuh dia. Ya Bungur ini zaman dulu sebelum Belanda kayak apaan tahu. Ya, sawah semua, rawa-rawa. Nah, ini yang ngebuka jalan mereka nih wali-wali kita. Ya, kita ikuti jejaknya. Kampung Bungur ini kita yang jadi kampung berkah. Dengan apa? Dengan selalu meramaikan majelis taklim. Insya Allah maksiat dikit-dikit minggir. Lah kalau di dalam suatu kampung nggak ada majelis repot.
Yang ada maksiat mulu. Minuman sono, minuman sini, pada nongkrong. Tapi ada majelis, keberkahan dari majelis, keluarlah itu karomah daripada majelis. Semua yang tadinya minum, kita berangkat, pengen ke majelis seliwat, malu dia. Ya, mau buka botol, malu nggak enak lah. Ada apa orang tuh pengen ke majelis, lama-lama hilang habis. Ya. Makanya kita rajin-rajin ke majelis taklim, lawan nafsu, kita lawan. Ya, jangan sampai kalah kita hidup sama nafsu. Allah berikan akal kita untuk berpikir. Jangan sampai akal yang Allah berikan kepada kita kalah sama nafsu. Ya, nafsu apa sih? Nafsu cuma dunia doang. Ya. Udah tercapai selesai. Makanya nggak ada habisnya orang kalau ngejar dunia tuh. Wah, gua kerja nih keras, pengen ngambil motor kredit, berhasil kredit motor. Ya, begitu naik jabatan supervisor, gua pengen kredit mobil, berhasil kredit mobil. Naik lagi jadi manajer, gua pengen kredit rumah, berhasil lagi kredit rumah. Ya, naik lagi jabatan direktur umpamanya, gua pengen beli lahan tanah. Berapa hektar, 10 hektar umpamanya, 10 hektar gue beli tanah, kredit lagi ya, nggak sampai lunas, berhenti kerjanya ya, pensiun lah umur 55, udah nggak boleh kerja ya, paling banter 57, 55, 57 udah pensiun dah. Akhirnya kerja udah enggak, pensiunannya enggak cukup buat bayar utang cicilan. Akhirnya masa tuanya bukannya untuk bahagia mendekatkan dirinya kepada Allah, malah dibikin pusing sama dunia. Orang mah kalau udah tua, udah pensiun ya, kita ibadah banyakin, hidup tenang. Lah orang kaya PA nanggung utang. Jadi pusing, wah kerja udah enggak, pensiun enggak cukup buat bayar cicilan tanah 10 hektar. Akhirnya stres, hidupnya sakit mulu. Masuk rumah sakit, akhirnya mobilnya kejual, motornya kejual, tanahnya kejual, miskin lagi. Udah miskin masuk rumah sakit ya, PA udah. Enggak ada habisnya dunia. Makanya kita dari sekarang kita niatkan istiqomah, ibadah kepada Allah istiqomah, ke majelis taklim istiqomah. Makanya saya kalau ngasih moto di dalam suatu foto atau profil itu selalu mengucapkan istiqomah di dalam ibadah, berakhlak di dalam bertindak. Itu kehidupan kita udah. Istiqomah kita ibadah, bertindak dengan akhlak, perilaku kita dengan akhlak. Hablum minallah wa hablum minannas. Baik hubungan kepada Allah, baik pula hubungan kepada manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini bermanfaat buat kita semua, mengingatkan kita akan tentang keutamaan daripada ilmu, keutamaan daripada majelis taklim. Nanti insyaallah Jumat depan kita bedah kitab Ta'alim Muta'alim tentang keutamaan, khasiat dan kehebatan daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan zikir ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua.